Episode 244, Tono PS Brian. Jadi itu hanya tempelan, pekik Ipana tertahan. Ia cukup terkejut melihat tampang Tono yang begitu tampan. Bahkan rambut yang baru saja dipotong hampir membuat Tono menyerupai sosok Cha Eun-woo yang sebenarnya. Kenapa? Tanya Ipana lagi. Banyak hal yang terjadi, nah. Ya, karena wajah tampan ini banyak dimanfaatkan oleh perempuan nakal untuk mengambil keuntungan. Ucap Tono terputus ketika mendengar suara bariton yang memanggil Ipana. Nana, panggil seseorang dengan wajah yang memerah karena menahan cemburu. Brian, ucap Ipana mengernyit. Kamu ngapain di sini sama dia? Tanya Brian sambil menunjuk Tono. Terus masalahnya apa? Kenapa kamu tiba-tiba saja marah? Tanya Ipana yang juga ikut kesal. Kita pulang, ucap Brian memegang tangan Ipana. Set. Tono pun juga ikut memegang tangan Brian dan mencegat pria blasteran itu. Siapa Anda? Ipana pergi bersama saya, kenapa Anda seenaknya seperti ini? Tanya Tono dengan berani. Tidak dipungkiri jika jantungnya berdetak sangat kencang dengan badan yang gemeteran. Lepaskan tanganmu, ucap Brian geram. Tidak, sebelum Anda melepaskan tangan pacar saya, ucap Tono dengan berani. Brian dan Ipana melotot mendengar pengakuan Tono kepada Ipana. Gadis itu menahan senyumnya ketika melihat Tono yang sudah cukup berani melawan Brian. Sudah, kenapa kalian jadi bertengkar seperti ini? Apa kalian tidak malu dilihat oleh orang lain? Ucap Ipana dingin. Ia mengempaskan tangan Brian dengan sedikit keras dan melihat pergelangan tangannya memerah bekas cengkeraman pria bule itu. Duduklah, ucap Ipana yang kembali duduk di kirinya. Sementara Brian dan Tono masih bertatapan satu sama lain dengan tatapan mata yang tajam. Haduh, mereka seperti memperebutkanku. Apa aku terlihat seperti barang yang bisa direbutkan begitu saja? Semoga bekas merah ini bisa hilang sebelum pulang nanti. Jika tidak, pasti abang akan mengamuk. Batin Ipana jengah. Mereka hanya terdiam sambil menatap satu sama lain. Ipana hanya memperhatikan Brian dan Tono yang masih saling bertatap-tatapan. Sudah, jangan terlalu lama bertatapan. Nanti kalau jatuh hati bisa bahaya. Ucap Ipana menahan senyumnya. Namun Ipana menjadi gugup dan langsung berdeham ketika melihat dua pria tampan itu tengah menatapnya. Kenapa? Tanya Ipana ketus. Apa dia alasan kamu menolakku? Tanya Brian. Gak juga. Lalu apa? Kenapa kamu bisa berada di sini bersama dia? Nana sayang, ucap Brian yang berusaha untuk berkata lembut. Itu bukan urusanmu, yang jelas aku pergi ke sini sudah meminta izin kepada keluargaku, ucap Ipana. Ia sedikit tidak menyukai sifat Brian yang terkesan pemaksa. Cukup Fajri saja yang memiliki sifat seperti itu, jangan sampai ada yang lain. Lagian kamu siapa? Datang dan meninggalkan janji lalu hilang. Begitu saja terus datang dan pergi lagi. Apa pekerjaanmu sekarang menjadi kang ghosting? Sindir Ipana membuat Brian terdiam. Maaf, aku harus mengurus perusahaan yang ada di Singapura, nah. Itu juga untuk kamu dan anak kita nantinya, ucap Brian rembut. Hah? Maaf Tuan Brian, mungkin Anda salah orang kalau membicarakan tentang anak. Saya masih 16 tahun, ketus Ipana. Sudah nah, lebih baik aku mengantarmu pulang. Sapira sudah menelponku, ucap Tono yang melihat mood Ipana sudah berantakan. Tidak, Ipana kan pulang bersamaku, ucap Brian tegas. Mulai lagi, batin Ipana beranjak dari tempat duduknya dan menuju kasir. Kau harus tahu diri jika Ipana adalah kekasihku sejak kami sekolah, ucap Brian. Oh ya, saya rasa Bang Fajri gak akan pernah mau mengizinkan siapapun untuk mendekati adik kesayangannya, ucap Tono berani. Apa? Kau mau manggil Bang Fajri? Bang Fajri? Ucap Brian tidak terima. Iya memangnya kenapa? Ucap Tono. Cih, kasihan sekali Pana jika harus memiliki kekasih seperti dia. Pemaksa, kasar, dan apa tadi namanya? Kang ghosting ya? Batin Tono. Tono, ayo kita pulang. Ajak Ipana menarik tangan Tono. Brian semakin terbakar api cemburu melihat Ipana dengan santai menggandeng tangan laki-laki lain di hadapannya. Nah, panggil Brian. Bray, tolong jangan memaksaku. Sebelum aku benar-benar benci dengan kelakuan kamu yang seenaknya saja, ucap Ipana tegas. Brian hanya terdiam sambil mengepalkan tangannya dengan erat. Ia menatap nanar punggung Ipana yang melangkah semakin jauh dari hadapannya. Nah, maaf untuk yang tadi, ucap Tono memecah keheningan. Saat ini mereka tengah berada di sebuah restoran cepat saji, karena Ipana tidak mungkin pulang dengan keadaan perut yang lapar. Iya, kamu gak salah kok, ucap Ipana dengan mood yang masih berantakan. Apa kamu dan bule tadi?
Tidak, aku tidak ada hubungan apapun dengannya, ucap Ipana. Maaf. Keheningan kembali melanda dua sejoli itu. Tanpa disadari ada beberapa paparazi yang mengikuti Ipana ketika keluar dari mall tadi. Mereka mengambil beberapa potret Ipana dan Cha Eun-woo gadungan itu. Setelah selesai makan, Tono mengantarkan Ipana ke rumah terlebih dahulu. Baru ia akan pulang menggunakan ojek online atau mobil online. Bukannya lebih baik kamu yang aku antar? Tanya Ipana mengernyit. Gak apa-apa, lagian ini sudah larut. Pasti keluargamu cemas di rumah. Ucap Tono tersenyum. Aku sudah minta izin. Iya, tetap saja aku juga punya adik perempuan. Nah, kalau dia udah pulang larut begini, pasti aku sudah mencarinya kemana-mana. Apalagi abang kamu posesif. Ucap Tono tersenyum. Iya, kamu benar. Tapi lebih baik kamu diantar Pak Sakti saja nanti dan jangan menolak. Ucap Ipana tegas. Baiklah, ucap Tono pasrah. Hingga mobil berhenti di pekarangan rumah mewah Dirgantara, Tono yang bukan berasal dari golongan orang kaya terkagum-kagum melihat begitu mewah dan indahnya bangunan itu. Sangat berbeda jauh dengan rumahnya yang hanya rumah tipe minimalis dengan 3 buah kamar, karena bapaknya hanya seorang pegawai negeri biasa. Ipana begitu kaya, Sapira sangat beruntung bisa bertemu dengan pria sebaik Tuan Pajri, batin Tono. Masuk dulu, Ton, ajak Ipana. Benar saja, ketika membuka pintu, Pajri sudah berdiri sambil menyilangkan tangan di dadanya, sehingga membuat Ipana dan Tono terkejut. Dari mana kamu, Dek? Tanya Pajri garang. Dari mall, Bang. Ucap Ipana takut. Siapa dia? Tanya Pajri melotot tajam ke arah Tono. Dek, laki-laki itu terkesiap ketika melihat tatapan Pajri yang terlihat hendak menerkamnya. Saya Tono, Tuan Pajri, ucap Tono gugup. Tono mana? Berani kau membawa adikku? Ucap Pajri yang hendak menarik kerah baju Tono. Bang, dia Tono yang culun itu pacar kakak. Ucap Ipana yang tiba-tiba saja usil. Tono, tanya Pajri mengernyit. Ia melihat tampilan pria tampan itu dengan seksama. Benarkah dia Tono? Begitu isi pikiran Pajri. Mana tompelmu? Ada tuan, ucap Tono menyentuh pipinya. Tompelku gak ada, batin Tono kaget. Ia segera meraba sakunya dan mengeluarkan tompel mainan itu dan menempelkannya ke pipi. Pajri membulatkan matanya. Ia begitu terkejut ketika melihat wajah Tono yang begitu tampan. Gelek. Semoga Sapira tidak pernah melihat betapa gagahnya pria culun ini. Lagian kenapa Dede malah membawa laki-laki ini ke rumah? Bagaimana kalau Sapira tiba-tiba saja meminta hal yang aneh-aneh? Batin Pajri takut. Sudah sana kau pulang, jangan pernah berani membawa adikku lagi atau kau akan kukirim menuju Antartika. Ancam Pajri. Baik, ucap Tono sigap. Mas, panggil Sapira yang baru saja keluar dari dapur. Tono, kamu ngapain di sini? Tanya Sapira berbinar. Hai Sapira, bagaimana keadaan kamu? Ucap Tono tersenyum. Aku baik. Wah, kebetulan aku mau dong nasi goreng buatanmu. Ucap Sapira berbinar senang sambil bertepuk tangan. Duar,